Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan materi Pancasila dengan judul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan pemateri terlebih dahulu. Kelompok 1 Novia Nurul Izzati yang akan membahas tentang proses perumusan Pancasila. Lalu ada Rieza Oka Salsabila yang akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Lalu ada Nur Hasanah yang akan membahas tentang proses pengesahan Pancasila. Lalu ada Masdah yang akan membahas tentang masa revolusi fisik. Lalu ada Supriyatna yang akan membahas masa demokrasi liberal. Lalu ada Hamidah Fitri Harnum yang akan membahas masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Lanjut saja. Pertama, proses perumusan Pancasila yang akan dibahas oleh Novia Nurul Izzati. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia tentu merupakan sesuatu yang amat penting yang harus kita pelajari, bahwa Pancasila sebagai asas dasar yang sangat fundamental yang harus kita pahami dan telusuri dalam konteks sejarah, sehingga kita mempunyai nilai-nilai kebangsaan, baik itu patriotisme maupun nasionalisme. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembahasan pada subbagian ini meliputi proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya, serta proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI. Badan ini kemudian dibentuk pada tanggal 28 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dengan adanya badan ini, maka bangsa Indonesia telah dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1945, badan ini mengadakan sidang pertamanya. Pada saat itu, ada beberapa tokoh yang berbicara. Di antaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin. Beliau mendapatkan kesempatan pertama untuk mengemukakan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Pidatonya berisikan 5 asas dasar untuk negara, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Mr. Supomo. Beliau mendapat giliran untuk mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Menurut beliau,
negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan sosial. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidatonya. Dalam pidatonya, beliau mengusulkan 5 hal untuk menjadi dasar negara merdeka, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk 5 dasar negara itu, beliau usulkan pula agar diberi nama Pancasila. Akhirnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang sebelumnya. Setelah mengadakan pembahasan, kemudian tersusunlah sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta, dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Teks naskah proklamasi atau proklamasi Kelet adalah naskah asli yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan merupakan hasil gubahan atau karangan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Raden Ahmad Soeharjo. Naskah proklamasi ditanda tangani oleh Soekarno dan Hatta. Teks naskah proklamasi mengalami perubahan yang disebut dengan naskah proklamasi otentik, yang merupakan hasil ketikan Muhammad Ibnu Sayuti Melik. Adapun yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tumegoro Yoshizumi, S. Nishishima, S. Miyashi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Proklamasi mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia. Ketiga, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dan tata hukum Indonesia. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pertama, lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan hasil sidang tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi A. Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima Badan
penyidik pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden pertama. 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan musyawarah darurat. Lalu ada perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada masa revolusi fisik. Masa revolusi fisik merupakan masa atau zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia. Hak-hak Indonesia akan kemerdekaan ditujukan oleh pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Yang ketiga, masa Orde Lama. Dalam hal ini, Orde Lama dimulai pada saat Indonesia merdeka dan Insinyur Soekarno menjadi pemimpinnya. Yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret yang dimana pada saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Presiden Soeharto yang dimana pada saat itu adalah seorang TNI untuk membantu Presiden dalam mengendalikan kondisi Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, masa revolusi. Masa revolusi adalah masa dari kebebasan pers yang dikuranginya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masda, NIM 20 11 323. Saya akan mempresentasikan tentang masa revolusi fisik. Revolusi fisik merupakan perkembangan kejadian atau perjuangan yang dimulai dari saat proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1950, di mana perjuangan pada saat itu difokuskan untuk menggagalkan keinginan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Dinamakan revolusi fisik karena pada saat itu perjuangan lebih banyak dalam bentuk fisik untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diperoleh. Revolusi fisik terdiri atas dua. Yang pertama, perjuangan diplomatik. Yang kedua, perjuangan bersenjata. Bagian perjuangan diplomatik, yaitu perjuangan melalui meja perundingan. Di antaranya yang pertama, Perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, di mana Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Gillon, seorang diplomat Inggris. Yang kedua, Perundingan Renville, tanggal 17 Januari 1948, yang dilaksanakan di atas geladak kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Dan dari KTN diwakili oleh Dr. Frank Graham sebagai mediator. Yang ketiga, Perundingan Romroyen, tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Roem dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Perundingan ini dipimpin oleh Merle Kohra dari Amerika Serikat, perwakilan dari UNCI. Perundingan yang keempat, Perundingan KMB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949
di Den Haag, Belanda. Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Hatta sebagai ketua, Muhammad Roem, Dr. Mr. Supomo, Dr. Leimena, Mr. Ali Sastro Mijoyo, Insinyur Juanda, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigo, Dr. Sukiman, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muardi. Dan perwakilan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven dari UNCI diwakili oleh Chris Ley. Yang bagian kedua, perjuangan bersenjata, yaitu perjuangan melalui senjata. Di antaranya yang pertama, pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Yang kedua, Bandung Lautan Api, di mana kota Bandung dibagi menjadi dua pada tanggal 24 Maret 1946. Yang ketiga, Perang Puputan di Bali pada tanggal 20 November 1946. Yang keempat, pembunuhan 40.000 orang di Sulawesi oleh Westerling tanggal 7 Desember 1946. Yang kelima, agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Yang keenam, pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Yang ketujuh, agresi militer Belanda yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1948. Yang kedelapan, serangan umum 1 Maret 1946 di mana pasukan TNI berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam pada siang hari. Demikian penjelasan mengenai revolusi fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa demokrasi liberal. A. Kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1949. Dalam kurun waktu ini, daya upaya bangsa Indonesia masih ditujukan bagi mempertahankan negara proklamasi Indonesia dari segala bentuk ronrongan, baik yang berasal dari pihak Belanda melalui Nica maupun dari dalam negeri, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 tidak berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. B. Kurun waktu tahun 1950 sampai dengan 1959 berdasarkan persetujuan konferensi meja bundar bahwa agar kedaulatannya diakui Belanda, maka Indonesia harus dalam bentuk RIS yang terdiri atas Negara Proklamasi Indonesia, Negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, dan lain-lain. Dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, pada masa ini berlaku UUDS 1950. C. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, 3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah
golongan, serta pembentukan DPAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah Fitri Harnum dengan NIM 201130039. Di sini saya akan membahas tentang masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Pertama, saya akan membahas masa Orde Lama. Orde Lama dimulai pada saat Indonesia merdeka dan Insinyur Soekarno menjadi pemimpinnya. Dalam pelaksanaan Orde Lama, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, dalam tahapan ini Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mulai mencari jati dirinya dengan cara memperlihatkan kemampuan di dunia internasional. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan tata negara Indonesia sudah mulai membaik. Namun, keadaan demikian dimanfaatkan oleh komunis dalam menanamkan pengaruhnya dalam NKRI. Akibat dari perbuatan pihak komunis tersebut adalah munculnya ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom. Puncak dari kegiatan tersebut adalah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 yang ditandai dengan pembunuhan terhadap para jenderal AD. Namun pemberontakan ini dapat ditumpas pada tanggal 1 Oktober 1965 sehingga dikenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Lalu masa Orde Baru. Awal dari masa Orde Baru sendiri dianggap pada saat dikeluarkannya Super Semar atau yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret 1966. Yang dimana pada saat itu Presiden Soekarno memerintah Presiden Soeharto yang dimana pada saat itu adalah seorang TNI untuk membantu Presiden dalam mengendalikan kondisi Indonesia dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian Presiden Soeharto menjabat. Saat ini pemerintah terdapat dualisme TNI yang dimana TNI memiliki kemampuan untuk memerintah di sipil dan TNI. Selain itu, terdapat pengembangan di bidang swasembada pangan yang menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangatlah tinggi pada masanya. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan metode sentralisasi. Orde Baru runtuh ketika terjadinya reformasi dan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Lalu masa reformasi. Masa reformasi adalah masa dari kebebasan pers dan dikuranginya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Masa ini dimulai pada masa Presiden Habibie menjabat hingga saat ini Presiden Joko Widodo. Pada masa ini, pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang dimana pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan kebutuhannya sendiri tanpa ada campur tangan perintah pusat. Reformasi juga dapat diartikan kembali melakukan usaha-usaha dalam menyusun suatu sistem agar dapat kembali kepada cita-cita awal, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjalankannya secara murni dan konsekuen, agar tercapai tujuan negara sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.